sama kredit KPR itu bedanya apa? Lebih benefitnya lebih banyakan yang mana? Tergantung kebutuhannya nasabah itu untuk apa dulu. Kalau umpamanya saya keperluannya mau beli rumah, nah itu lebih murah kita pakai kredit KPR. Kalau konsumsi, umpamanya saya pengen beli motor, itu bisa pakai konsumsi. Karena untuk konsumsi itu tidak ada jaminan. Jadi yang penting syaratnya cuma karyawan tetap, payroll, bank mandiri. Itu bisa kita kasih kredit. Kalau untuk yang KPR itu jaminannya apa, kayak KTP gitu atau? Kalau jaminan KPR udah pasti sertifikat rumah yang akan dibeli. Nah biasanya itu kalau untuk rumah baru harusnya developernya kerjasama dulu dengan bank mandiri. Kalau developernya belum kerjasama, belum kita bisa biayain. Atau mungkin biasanya KPR itu ada KPR secondary. KPR secondary itu umpamanya rumah saya sudah ditempatin, ternyata saya pengen renovasi, nah itu bisa pakai KPR secondary. Kalau misalnya kita mau membuka kredit gitu, nah itu syarat ketentuannya gimana? Kredit apa deh? Misalnya untuk kredit konsumsi dan KPR itu syarat ketentuannya itu berbeda, dan bagaimana syarat ketentuannya? Kalau untuk konsumsi, yang pertama pasti identitas si pemohon saja, tidak perlu identitas pasangan. Kalau seandainya sudah menikah, tetap yang dihitung itu cuma pribadinya doang, seperti KTP, NPWP, ID card, dan slip gaji. Itu aja. Biasanya dimintain SK kalau dia sudah karyawan tetap. Nah, kalau untuk KPR itu suami istri, identitas suami istri. Kalau dia gajinya tidak dimandiri, biasanya dimintakan rekening koran selama 3 bulan terakhir. Plus biasanya itu beli rumah di mana, berarti harus kita cek dulu nih developernya apakah sudah terdaftar atau belum. Yang utama pasti identitas pribadi, cuman kalau KPR itu mengikat suami istri. Tapi kalau kredit konsumsi itu si pengajunya. Untuk sistem nabung di bank mandiri ini awal lagi pembukaan itu gimana? Oh ya, untuk pembukaan tabungan otomatis jadi dari calon nasabah itu harus punya identitas yang sesuai yang berlaku di Indonesia, yaitu KTP saat ini KTP elektronik. NIK-nya harus terdaftar di sistem Dukcapil. Hanya itu atau ada? Iya, kalau ada syarat tambahan untuk penghasilan yang di atas 4,5 juta itu harus punya NPWP. Terus untuk caranya, untuk pembukaan rekening kan saat ini udah eranya digital ya, jadi calon nasabah itu nggak harus datang langsung ke bank, jadi bisa secara online juga melalui website resmi Bank Mandiri. Kalau misalkan datang langsung itu ke mana? Ke bank, ke cabang terdekat aja, utamakan sih sesuai domisili KTP-nya. Nanti bisa langsung datang customer service, bisa melakukan pembukaan rekening di situ. Untuk yang online bisa langsung diakses dari manapun, rekeningnya juga langsung jadi, fasilitasnya sama dengan banking, kartu ATM dan lain-lain. Untuk sistem deposito. Untuk deposito itu kan bentuknya simpanan yang nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi itu simpanan jangka menengah lah ya istilahnya. Jangka waktunya macam-macam, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, 4 bulan. Untuk bunganya itu lebih tinggi ratenya daripada yang tabungan biasa, karena ada komitmen nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Oh, itu ada kalau misalkan diambil cepat gitu ada. Oh iya, kalau misal ada keperluan mendesak sebenarnya bisa diambil kapan aja, cuma memang ada risiko, yaitu namanya penalti. Untuk besaran penaltinya 0,5% dari nilai deposito. Itu aja sih. Untuk selanjutnya
terkait kredit ya. Oleh apa nih? Beritanya apa? Tabungan sama deposito. Ini simulasi kredit KPR sama kredit konsumsi. Jadi kalau kredit KPR itu kan kredit kepemilikan rumah, itu rata-rata yang dipakai suku bunganya suku bunga anuitas. Biasanya ada flat berapa tahun kesananya anuitas mengikuti perkembangan suku bunga di pasar. Kalau untuk kredit konsumsi itu kita ada namanya kredit serbaguna mandiri. Itu untuk karyawan baik BUMN, PNS atau swasta yang gajinya lewat Bank Mandiri. Biasanya itu perusahaan sudah kerjasama dengan Bank Mandiri. Nah, minimal gaji itu kalau untuk PNS itu 2,5 juta. Kalau untuk karyawan swasta itu 3,5 juta. Nah, untuk suku bunganya itu menggunakan suku bunga efektif. Maksudnya apa? Suku bunga efektif itu jadi ketika seumpamanya si A bayar angsurannya setiap bulan sebesar 3 juta. 3 juta itu komposisinya terdiri dari pokok dan bunga. Tapi kalau dia flat kan harusnya bunganya dari awal sampai akhir sama, maka sejuta terus. Itu kalau flat. Karena ini kita menggunakan suku bunga efektif, jadi makin lama bunganya makin kecil. Jadi komposisinya seandainya 3 juta itu berarti bisa jadi bunganya 1,5 juta, pokoknya 1,5 juta. Tapi makin kesini makin kecil bunganya, turun nanti jadi 1,4, 1,390 sampai kecil. Jadi mengerucut ke bawah. Tapi kalau flat dari awal sampai akhir rata sama. Jadi komposisinya seimbang. Seperti itu. Terus apa lagi? Sistem pelunasan saat kredit. Untuk sistem pelunasan itu sama saja akan dikenakan denda penalti plus bunga berjalan apabila pelunasan tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Contoh, si A itu jatuh temponya setiap tanggal 1, ternyata dia pelunasan tanggal 5. Berarti yang akan dihitung bunganya mulai dari tanggal 2, 3, 4, 5. Bunga yang seterusnya kami hapuskan, tapi ditambah biaya penalti. Penaltinya itu untuk kredit konsumsi ya, konsumsi dan produktif itu 8% dari sisa hutang. Seperti itu. Kalau untuk tabungan sendiri jenisnya sebenarnya ada banyak banget, tergantung peruntukannya. Jadi sebelum kita melakukan peruntukan ini pasti kita istilahnya apa ya, kayak ada wawancara singkat. Jadi nasabah kita sesuaikan kebutuhannya apa. Misal masih pelajar, ada juga pilihannya namanya tabungan simpel untuk pelajar, atau ada tabungan guru. Jadi kita pilihkan yang biayanya paling murah, biaya administrasinya paling murah, walaupun di situ ada kekurangannya. Misal limit transaksinya yang terbatas. Kalau misal untuk gaji karyawan ada juga tabungan payroll atau tabungan karyawan pelajar. Untuk yang reguler ada juga yang tabungan mandiri reguler. Kalau misal untuk jangka panjang ada juga mandiri tabungan bencana. Untuk yang pelaku usaha ada juga namanya mandiri tabungan bisnis. Atau yang misal usahanya ada hubungannya sama luar negeri, valuta asing, kita juga ada tabungan falas. Ada juga untuk tabungan mikro, misal yang keperluannya memang ada rencana mau pengajuan kredit mikro di Bank Mandiri, kita juga ada paling itu aja sih. Masuk suku bunganya juga beda-beda, biayanya beda-beda, fasilitasnya beda-beda, limit transaksinya juga beda-beda. Kita tuh ada pertanyaan bagaimana prosedur penutupan atau pencairan deposito yang jatuh tempo. Kalau untuk prosedur penutupan atau pencairan deposito, kalau sudah jatuh tempo ya, kalau sudah jatuh tempo sih ribet lah ya, itu memang sudah seharusnya. Jadi nasabah tinggal datang ke Bank Mandiri, membawa identitas yang perlu, tinggal mengisi formulir penutupan, bisa langsung ditutup saat itu juga. Jadi nggak harus tanpa ada rekening, sama membawa bilet deposito aslinya. Kalau setahu saya
Biasanya kan kalau semisal mau hutang atau kredit apa gitu biasanya ada survei tempat tinggal gitu ya. Itu biasanya untuk kredit apa? Ada ketentuan-ketentuannya atau bagaimana? Untuk biasanya yang pertama itu untuk kredit usaha. Kredit usaha itu yang disurvei nggak hanya tempat tinggal, tempat usahanya. Kalau dia beragunan, kreditnya kan berarti dia harus disurvei juga agunannya apa. Nah, untuk KPR juga bisa disurvei rumah yang mau dibeli yang mana. Itu sih. Dan punya KTP itu kalau mau buka rekening itu gimana? Sebenarnya kalau yang belum punya KTP sebenarnya bisa saja membuka rekening. Cuma kita sarankan rekeningnya atas nama berdua. Jadi ada perwalian dari orang tua. Nanti namanya berdua. Istilahnya GUG. Misal nama orang tua di awal, terus belakangnya nama. Jadi istilahnya kan kalau orang anak belum punya KTP kan kita menganggapnya belum cakap hukum ya. Ini kan resiko juga buat anaknya kalau dibuatkan rekening sendiri, bisa transaksi sendiri, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita fasilitasi dengan rekening atas nama berdua. Kalau misalkan ngambil sendiri itu boleh ambil. Buka rekening sendiri boleh, cuma produk-produk tertentu, nggak semuanya bisa. Contoh produk. Misal tabungan simpel, tabunganku itu bisa. Jadi yang limitnya terbatas dan risikonya kan jadi terbatas. Kalau kayak yang tabungan untuk anak-anak yang punya KTP kayak simple gitu, potongan biaya admin tiap bulannya sama kayak yang udah pakai KTP atau beda? Beda. Kalau yang simple atau tabunganku itu nggak ada admin bulanannya. Cuma kalau misal mau diterbitkan ATM, ada admin ATM-nya. Itu sih paling. Sama limitnya juga lebih kecil. Misal mau nabung limitnya bisa mulai dari 10.000 juga bisa. Kalau boleh tahu limitnya itu kira-kira berapa? Kalau yang biasa sama yang untuk di bawah 17 tahun? Kalau yang biasa kan sebenarnya limitnya nggak terbatas ya istilahnya kalau dilakukan di Jepang. Tapi kalau yang misal kayak tabunganku itu kalau di ATM maksimal cuma 1 juta dan 1 transaksi setiap harinya. Kalau di cabang kalau yang tabunganku sih limitnya nggak terbatas. Cuma kalau yang simpel juga kalau di cabang nggak terbatas. Soalnya kalau di cabang kan petugas bank bisa melakukan mitigasi resikonya. Kemudian kita bisa lihat yang transaksi benar-benar orangnya yang bersangkutan, nggak dipakai orang lain, kartu ATM-nya dan lain-lain. Tapi limit kartu ATM-nya yang biasanya lebih dibatasi. Kalau untuk Bank Mandiri sendiri untuk kartu ATM-nya tuh ada jenis-jenisnya nggak, kayak mungkin platinum, gold gitu-gitu atau Kalau jenisnya macam-macam. Cuma untuk yang reguler itu tingkatnya jenisnya ada silver yang paling kecil, yang tengahnya, yang middle-nya itu ada yang gold, yang paling tinggi ada platinum. Sebenarnya kalau yang khusus-khusus sih banyak. Misal yang simple ada ATM-nya sendiri, tabunganku ada ATM-nya sendiri, yang tabungan bisnis juga ada ATM-nya sendiri. Atau yang khusus macam-macam sih, ada prioritas, ada platinum khusus. Cuma kalau untuk yang regulernya ada 3 itu, silver, gold, dan platinum. untuk yang limitnya paling tinggi itu yang kartu jenis apa? Yang platinum urutannya kan dari silver, gold, sama platinum. Itu untuk yang reguler ya, selain yang khusus-khusus. Termasuk biayanya juga beda-beda. Yang paling mahal yang platinum. Kalau untuk yang tadi ada tabungan prioritas ya? Itu tuh maksudnya gimana sih? Prioritas itu diberikan kepada nasabah-nasabah prioritas Bank Mandiri. Jadi nasabah yang kualifikasinya memenuhi untuk jadi nasabah prioritas Bank Mandiri dan bersedia didaftarkan jadi nasabah prioritas Bank Mandiri. Untuk saat ini yaitu nasabah yang mempunyai dana dalam bentuk tabungan atau dana lainnya akumulasi minimal 1 miliar. Berarti untuk yang tabungan prioritas tadi itu tetap ada potongan bunganya ya? Kalau pot admin bulanan ya maksudnya ya. Kalau semua sih ada admin bulanannya, ada kena pajak simpanan, terus ada bunga simpanan juga ada. Cuma fasilitasnya memang yang prioritas pelayanannya juga kita prioritaskan, pelayanannya mendapat lebih, terus fasilitasnya juga dapat